Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar Pak Uri. Oh, oke. Ya, ya, sebelumnya eh, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ya, saya selalu memulai materi dengan insya Allah kita berdoa dulu ya. Insya Allah pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah, terutama Saudara Irfan. Terima kasih banyak sudah mau berbagi apa yang sudah dikerjakan terkait dengan studi S2-nya. Mari kita berdoa, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Saya ini juga bagian dari kuliah saya yang harus saya sampaikan ke mahasiswa S2 by Research. Yang saya lihat di sini Siti Diwani, kemudian Mufliha. Siti Diwani itunya temannya dua orang lagi ada atau tidak? Ada Pak di room atas nama Feni. Oke, yang satu lagi, Kia. Kalau Kia Pak, sejauh ini belum ada kabarnya, tapi tadi sempat Ji muncul di grup Pak. Oh, oke, ya. Saya sudah Eh, hadir. Oh, sudah ada ya? Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saya perkenalkan dulu Irfan Dian Nugraha ini adalah mahasiswa S2 saya. Nanti Saudara Irfan akan memperkenalkan dirinya sendiri. Dan sekarang Alhamdulillah semester 2 dan sudah under review. Insya Allah nanti setelah ini ada perjalanan yang lain ya Irfan ya. Ya. Jadi kita memang tancap gas, insya Allah bisa kelar, harusnya bisa kelar 2 semester Irfan, tapi di aturan akademik kayaknya 3 semester. Nah, Irfan ini sudah mengerjakan systematic lateral review dan saya juga lihat progresnya lebih bagus di antara teman-teman yang lain. Terus juga sampai beberapa kali, satu kali rejected, kemudian kita coba submit lagi. Ternyata Irfan belajar dari beberapa proses yang sudah dihadapi untuk progres tersebut. Dan Alhamdulillah nanti hari ini saya minta Irfan untuk berbagi tentang apa yang sudah dikerjakan. Jadi insya Allah ini akan menjadi awal yang baik untuk teman-teman yang sudah atau yang sedang dan yang akan mengerjakan systematic literature review. Oke, supaya tidak terlalu lama karena hari ini hari Jumat, Irfan, saya berikan kesempatan. Saya sampaikan juga Irfan di sini ada mahasiswa S2 kita, S2 kami yang by research, kemudian ada juga mahasiswa S2 yang sudah bimbingan saya, teman-teman Irfan, sama ada mahasiswa S3 juga, Saudara Irfan. Jadi silakan Saudara Irfan bisa dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak Uri. Ada juga mahasiswa Ya. S3 dari Bu Ade, Bu Oh ya. Firsa, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya Bapak dan Ibu, nama saya Irfan Dianugraha. Saat ini saya sebagai mahasiswa S2 Waalaikumsalam Farmasi warahmatullahi wabarakatuh. Farmasi Unhas. Terdengar ya suara saya, Pak? Terdengar Pak suara saya, maaf. Iya, Dengar saya. Saat ini saya sedang ongoing di S2 Farmasi Universitas Hasanuddin angkatan 2025 dan next insya Allah putus pada Pak. putus-putus karena sambil oh saya matiin video dulu ya. Ya, lancar? Sudah lancar suaranya? Iya ya Pak, sudah Oke, sudah ya. bagus. Ya, next juga insya Allah pada bulan Agustus nanti saya berkesempatan mendapat beasiswa LPDP untuk S2 di Universitas Gajah Mada, jurusan atau prodi manajemen farmasi di UGM gitu. Jadi memang di sini saya mengejar banget untuk cepat lulus di Unhasnya karena sayang juga mau dilepas gitu di Unhasnya. Oke, mungkin langsung saja ya saya share screen. Di sini saya berdiskusi ya. Sebenarnya saya kan praktisi gitu. Dan ini juga hal baru untuk saya sebagai akademisi untuk menulis manuskrip dan lain-lain. Ini juga hal baru untuk saya. Jadi kita di sini bukan saya berniat untuk mengajari, tapi kita berdiskusi saja di sini. Dan saya membagi pengalaman-pengalaman saya yang kemarin seperti itu. Saya coba share screen.
apa nih? Terlihat atau tidak ya? Lihat, Kak. Terlihat. Oh ya, oke. Terlihat ya. Oke. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau kita akan berdiskusi Suaranya jadi kecil, Suaranya kecil, Pak? lebih kecil dari yang sebelumnya. Bukan. Tes, tes. Bisa dengar, Pak? Sudah. Sudah. Ya, kita akan berdiskusi mengenai sistematik literatur review ya. Ya, jadi sebagai pendahuluan, di sini overview yang ingin saya atau kita akan diskusikan nanti, ini mengenai pengantar dasar dari sistematik literatur review, lalu yang kedua adalah bagaimana mencari ide untuk SLR, yang ketiga adalah menyusun pertanyaan riset dan kerangka PICO. Ini PICO itu ya population, intervention, comparison, dan outcome-nya gitu. Lalu yang keempat adalah strategi pencarian literatur. Yang kelima adalah seleksi studi yang relevan. Yang keenam adalah ekstraksi data. Yang ketujuh adalah penilaian risiko bias. Yang kedelapan, kepatuhan pada prisma guideline-nya. Jadi kalau misalnya kita melakukan SLR, ini kita harus mengikuti prisma guideline. Nah, ini kita harus mengikuti itu. Nanti saya share eh, apa-apa saja yang harus dipatuhi atau adherence apa saja yang harus dipatuhi pada prisma tersebut. Karena di berbagai jurnal itu, manuskrip kita harus sesuai dengan Prisma Guideline 2020. Lalu yang terakhir adalah kepatuhan pada ketentuan jurnal yang dituju. Nah, untuk kemarin saya jurnal yang dituju adalah pada Scopus Q3, yaitu PAM-JOH gitu. Dan itu juga punya ketentuannya masing-masing ya, setiap jurnal. Oke. Jadi apa itu SLR itu atau apa itu Systematic Literature Review? Nah, jadi secara garis besar ini ada saya sebagai pendahuluan ya, mungkin ada yang belum tahu. Jadi ada tiga hal di sini. Jadi yang pertama itu adalah narrative review. Nah, jadi kalau narrative review itu dia bersifat deskriptif tanpa dan memberikan rangkuman literatur tanpa metode sistematis yang ketat. Jadi dia tidak kalau narrative review itu dia tidak berdasarkan prisma guideline gitu. Jadi dia berdasarkan oh udah kita mau ambil sumbernya dari mana-mana terserah gitu. Misalnya Google Scholar atau mana ya silahkan tergantung dari penulisnya kayak gitu. Yaitu disebut dengan narrative review karena tidak ada metode sistematis yang ketat. Nah, bedanya dengan systematic review atau systematic literature review itu sama ya. Systematic review atau systematic literature review dia menggunakan metode yang sistematis dan struktur dalam mengidentifikasi, menilai dan mensintesis bukti dari berbagai studi yang relevan. Nah, ini dalam hal ini kita memakai Prisma Guideline tahun 2020. Nanti saya share ininya, Prisma Guideline-nya. Nah, lalu juga ada yang disebut dengan meta-analisis. Nah, apa itu meta-analisis? Jadi ini adalah analisis statistik yang menggabungkan hasil dari beberapa studi dalam suatu systematic review untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat. Jadi, kalau misalnya bahasa awamnya itu adalah ketika kita mau melakukan systematic review, itu kita belum tentu melakukan meta-analisis. Tetapi kalau jika kita melakukan meta-analisis, ini sudah dipastikan kita sudah melakukan systematic review. Jadi, systematic review itu adalah ke arah hasil berdasarkan kualitatif, lalu kalau meta-analisis ini nanti hasilnya berdasarkan kuantitatif, berupa angka biasanya. Kayak gitu. Jadi kalau yang kemarin saya lakukan hanya sebatas systematic review, walaupun sebenarnya di beberapa jurnal ingin sampai meta-analisis, tapi kemarin belum belum bisa sampai meta-analisis karena keterbatasan data yang ada, seperti itu. Next. Ya, jadi untuk SLR ini saat ini masih diperhitungkan ya di berbagai jurnal. Jadi berdasarkan evidence-based medicine, bahkan SLR ini atau systematic review itu menempati peringkat pertama gitu di pucuk piramida ini. Baru diikuti dengan yang lainnya ya. Nah ini sampai randomized control trial, cohort study. Nah ini, jadi SLR ini masih diperhitungkan di berbagai jurnal. Scopus Q1, Q2, Q3 maupun Q4.
Nah, karakteristik dari SLR itu adalah bahwa dia jelas harus terstruktur karena mengikuti eh, Prisma Guideline 2020. Lalu yang kedua adalah protokolnya jelas. Lalu yang ketiga pencarian literaturnya sistematis. Nanti ketika kita mencari literatur itu nanti harus direkam semua pencarian. Berapa yang ditemukan di PubMed, berapa yang ditemukan di Scopus, berapa yang ditemukan di OpenAlex misalnya. Nah, ini harus jelas angkanya dan tanggal berapa dicarinya itu di search-nya. Lalu yang keempat juga dia memiliki kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Lalu yang terakhir itu adalah penilaian bukti kualitas gitu. Ya, jadi tahapan pembuatan SLR ini ada 6 tahap. Jadi yang pertama itu adalah kita melakukan pencarian ide terlebih dahulu ya. Kita melakukan pencarian ide nanti lebih jelasnya nanti saya jelaskan di next slide. Lalu yang kedua adalah menyusun pertanyaan riset dan kerangka PICO-nya. Lalu yang ketiga pencarian literatur, 4 seleksi studi, 5 ekstraksi data, dan 6 penilaian risiko. Biasanya ini aja tahapannya sebenarnya. Tapi nggak mudah gitu. Ini lumayan panjang memakan waktu untuk melakukan eh, keenam hal ini. Kayak gitu. Next. Ya, jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah mencari ide dari systematic review kita yang ingin kita lakukan. Nah, jadi untuk mencari ide SLR atau systematic review ini dapat kita brainstorming ide kita. Ini dapat kita buka Prospero namanya. Mungkin bisa di search sekarang juga. Prospero itu berisi sistematik apa namanya kumpulan protokol systematic review. Nah, jadi jangan sampai ide SLR kita ini ternyata sudah ada yang buat gitu. Nah, jadi kita harus melihat dulu di Prospero, jangan sampai ide SLR kita ini sudah ada yang buat sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kan artinya adalah terjadi duplikasi gitu. Dan tidak ada novelty-nya, tidak ada gap research-nya di situ. Lalu yang kedua, kita juga bisa dapat mencari brainstorming idenya dari PubMed, bisa juga, atau Cochrane Library, bisa juga, dan lain-lain. Jadi, pertama kita mencari dulu brainstorming idenya dari berbagai sumber yang ada. Gitu. Jadi, setelah kita mencari ide SLR-nya, lalu selanjutnya adalah kita melakukan analisis bibliometrik namanya. Ya, jadi ini saya lakukan analisis bibliometriknya ini di awal ya. Jadi sebenarnya bisa 2 tahap analisis bibliometrik ini. Tapi yang saya lakukan adalah saat eksplorasi awal untuk memetakan tren penelitiannya gimana gitu, ataupun mengidentifikasi research gap atau penelitiannya untuk melihat novelty-nya, ataupun saya juga melihat untuk analisis kolaborasinya. Jadi memvisualisasikan jejaring antar penulis, institusi ataupun negara gitu. Dan ini saya memakai alat bantunya nanti bernama Host Viewer. Nah ini alat bantunya. Jadi kita pakai alat bantu di sini. Nah, ini saya mencari seperti ini gambar tampilannya nanti analisis bibliometriknya. Nah, jadi misalnya bisa dilihat di sini, bisa di zoom ya. Ya, ya. Jadi misalnya yang di sini analisis trennya di sini. Kalau warna hijau ini adalah tahun-tahun yang masih baru ya, tahun-tahun yang dekat dengan 2026, lalu diikuti warna kuning, warna biru, warna merah, dan warna ungu. Itu udah lama gitu. Nah, jadi untuk bahwa penelitian saya adalah tentang kanker kolorektal gitu, yang mana saya menilai dari HRQL-nya atau Health Related Quality of Life-nya dari kanker kolorektal. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa oh ternyata sudah lumayan besar ya di sini, sudah lumayan banyak yang apa namanya penelitian terkait dengan kanker kolorektal, lalu juga sudah banyak penelitian mengenai colorectal cancer survivor, lalu quality of life. Nah, ini. Jadi di sini adalah fungsinya adalah untuk memetakan atau melihat tren yang ada seperti itu. Nah, itu dan seterusnya di sini. Dan dapat kita lihat ya. Lalu di sini juga analisis kepadatannya juga kita dapat lihat juga di sini. Oh, yang paling terang ini artinya yang paling sering. Nah, berarti kan benar kan colorectal cancer ini paling sering penelitian atau jurnalnya itu terkait dengan colorectal cancer, lalu terkait dengan pasiennya, lalu terkait dengan eh, dan lain-lain ya, metastatic colorectal cancer. Nah, yang lebih terang itu dia menandakan lebih banyak penelitian di sana. Nah, ini dengan alat bantunya Post Viewer. Yang ini bisa di-download juga ya nanti gitu. Ya, jadi setelah mencari ide lalu
kita mencari, sudah dapat ide misalnya, lalu kita sudah melihat analisis bibliometriknya. Nah, lalu selanjutnya adalah kita harus menyusun pertanyaan dan membuat kerangka PICO. Ya, ini. Jadi PICO itu adalah P-nya itu population, I-nya itu adalah intervention, C-nya itu adalah comparison, dan O-nya itu adalah outcome. Nah, jadi kita menyusun pertanyaan penelitian dulu dimulai dari apa judul penelitian kita. Nah, di sini. Jadi kita tentukan dulu setelah tadi ada idenya, kita mau judul penelitiannya mau apa ini. Lalu yang kedua adalah tujuan penelitiannya apa. Nah, kita harus jabarkan tujuan penelitian kita itu mau apa untuk mendapatkan apa dari tujuan penelitian SLR ini. Lalu yang ketiga adalah baru kita melakukan pertanyaan penelitiannya apa dengan menggunakan PICO. Nah ini, jadi kita harus P-nya itu ada tadi population, kita harus mengidentifikasi populasinya, menentukan siapa yang diteliti, populasi apa yang diteliti. Nah dalam hal ini kalau misalnya dalam kasus saya meneliti kanker kolorektal, gitu. Pasien kanker kolorektal, populationnya itu saya. Lalu yang kedua, eh, tentukan intervensinya, intervention. Nah, jadi menggambarkan perawatan atau paparan utama gitu. Ya, jadi kalau misalnya dalam kasus saya, interventionnya adalah bahwa pasien yang melakukan kemoterapi, pasien kanker kolorektal yang melakukan kemoterapi, karena kan belum tentu pasien kanker kolorektal melakukan kemoterapi. Nah, jadi kalau saya menginklusinya adalah bahwa pasien kanker kolorektal, intervensinya adalah yang melakukan kemoterapi, gitu, paparannya. Lalu yang ketiga adalah comparison. Nah, jadi kita melihat perbandingannya apa. Nah, kalau saya berarti perbandingannya adalah bahwa yang tidak melakukan kemoterapi, gitu, comparisonnya. Lalu eh, ukur hasilnya berarti ya, ukur hasilnya adalah bahwa outcome-nya apa, gitu. Misalnya kalau misal outcome-nya itu, kalau saya adalah berarti HR, Health Related Quality of Life-nya, gitu. Jadi berapa eh, quality of life-nya dari si pasien itu, kayak gitu, ukur hasilnya. Nah, ini menurut saya Pico ini penting ya untuk dijabarkan secara rinci karena jika nanti Pico-nya bermasalah, nanti kesananya akan bermasalah untuk mengekstraksi, mensintesis data maupun mengekstraksi data dan akibatnya ya jadinya kurang bagus nanti hasilnya kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah setelah kita membuat pertanyaan penelitian dan Pico, selanjutnya kita menyusun protokol dari systematic literature review yang ada. Jadi kita harus membuat protokol ini untuk menghindari bias dalam seleksi studi, meningkatkan transparansi dan replikasi, memudahkan tim peneliti dalam eksekusi. Nah, dan kita juga dapat meregistrasikan di Prospero. Nah, jangan sampai nanti kalau misalnya kalian sudah atau Bapak dan Ibu sudah idenya sudah bagus nih tidak ada di Prospero. Nah, ini jangan lupa diregistrasikan nanti di Prospero ya. Karena jika tidak, takutnya ide kita tuh kedahuluan sama orang lain gitu. Dan kalau misalnya sudah kedahuluan sama orang lain ya, kita nggak bisa pakai ide itu lagi. Kayak gitu. Jadi Prospero ini sebagai registrasi untuk systematic literature review. Nah, gitu, untuk menghindari duplikasi penelitian. Nanti saya share juga terkait dengan Prosperonya. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah jadi isinya apa saja dari protokolnya, yaitu dimulai dari latar belakangnya, ya latar belakangnya apa, lalu kriteria inklusi dan eksklusi. Nah ini kriteria inklusi dan eksklusinya juga harus jelas ya, eh, berdasarkan apa namanya dari jurnalnya, misalnya tahun 2016 sampai 2026 yang pakai bahasa Inggris, yang tersedia full text, lalu dan lain-lain kayak gitu. Ataupun ada kriteria inklusi lainnya itu nanti dikaitkan dengan PICO-nya gitu. Kaitkan dengan yang pertanyaan penelitian tadi, yang PICO. Nanti next slide. Lalu selanjutnya strategi pencarian. Nah ini kita bagaimana strategi pencarian kita mau dari berapa database kayak gitu. Minimal sebenarnya 3 database ya. Bisa 3, bisa 4, minimal 3. Untuk kalau misalnya kita mau publish jurnal. Itu yang saya lihat minimal 3. Lalu selanjutnya adalah metode seleksi studinya. Nah, ini seleksinya gimana? Gitu, screening abstraknya, full text review. Nah, ini untuk menghindari bias seleksinya. Lalu selanjutnya adalah penilaian kualitas studi, dan yang terakhir adalah sintesis data. Nah, kalau penilaian kualitas studi itu biasanya untuk menilai risiko biasnya, biasanya nanti kita menggunakan uh, Cochrane risk of bias. Nah, itu 2.0 untuk yang non-randomized dan yang sorry maaf untuk randomized dan yang Robbins 1 untuk yang non-randomized study. Lalu selanjutnya adalah sintesis data. Ini untuk
menggambarkan metode analisis yang digunakan gitu. Jadi apakah kualitatif maupun kuantitatif kayak gitu. Apakah kita bisa sampai meta analisis ataukah cukup sampai systematic review saja kayak gitu. Nah, jadi selanjutnya adalah untuk menurut saya juga ini menentukan kriteria inklusi dan eksklusi ini kan harus ini ya harus jelas di sini karena kalau pengalaman saya kemarin kalau kita salah di sini akan salah ke depannya kayak gitu dan ini harus benar pikonya. Nah, jadi kita menentukan kriteria inklusinya dan eksklusinya itu based on piko yang tadi yang dari population, intervention, comparison dan outcome. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah kita juga menentukan kriteria inklusi dan eksklusi berdasarkan studinya. Misalnya jenis studinya mau kuantitatif ataukah kualitatif saja, lalu tahun publikasinya mau kapan, bahasanya gimana, ketersediaan full text-nya gimana. Nah, ini menjadi pertimbangan nantinya untuk apa namanya melihat berapa jurnal yang kita dapatkan dari setiap database. Nah, ini penting menurut saya di sini. Lalu selanjutnya ya, jadi selanjutnya yang ini adalah strategi pencarian literatur. Ya, jadi setelah kita menentukan hal yang tadi semua, selanjutnya adalah kita melakukan strategi pencarian literaturnya. Nah, jadi minimal yang tadi saya sebutkan bahwa kita bisa melakukan dengan menggunakan 3 database. Kalau saya kemarin itu menggunakan dari Scopus, lalu menggunakan dari PubMed, lalu OpenAlex, lalu juga dari EuroPMC dan Science Direct gitu. Jadi kalau saya dari 5. Nah, tapi ini minimal 3 ya nanti untuk jika ingin melakukan publikasi itu minimal 3. Nah, bisa dari Scopus, misalnya PubMed, Web of Science, dan lain-lain. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa menentukannya sendiri ya, mau dari mana database-nya. Lalu selanjutnya yang kedua, ini selanjutnya kita melakukan membuat kata kunci untuk pencarian literaturnya. Nah, di sini menurut saya juga penting ya membuat kata kunci ini, karena jika kita salah kata kunci, ini nanti yang hasil yang didapatkan di pencarian literatur itu nanti di database akan berbeda kayak gitu. Nah, ini menurut saya sangat penting pencarian kata kunci apa namanya strategi untuk pencarian atau pembuatan kata kunci ini. Nah, di setiap setiap database ini berbeda-beda kondisinya untuk pencarian kata kunci literatur. Misalnya di PubMed, dia menggunakan MES term, artinya medical subject headings. Nah, jadi dia menggunakan ini nih kalau di PubMed. Nah, ini kita harus apa namanya membuat MES yang banyak gitu, subjek medical subject headings yang banyak gitu. Jangan sampai ada sinonim yang lain kayak gitu. Jangan sampai misalnya quality of life lalu ada health related quality of life gitu misalnya. Lalu misalnya kalau colorectal cancer, lalu ada lagi eh colorectal malignancy. Nah, pokoknya metastasis nah gitu-gitu. Jadi ada subjek yang lain kayak gitu. Ada subjeknya yang lain. Nah, ini harus menurut saya ini harus ter ini ya, maksudnya harus jelas di sini. Nah, lalu selanjutnya setelah kita eh, apa namanya menentukan mesh terms-nya apa, lalu ditambah dengan boolean operatorsnya. Nah, jadi kalau misalnya dengan n itu adalah untuk membatasi pencariannya. Misalnya, misalnya saya kan tadi tentang colorectal cancer eh, untuk yang kemoterapi, lalu untuk menilai kualitas hidupnya. Nah, nah kayak gitu. Jadi colorectal cancer apa or apa metastasis colorectal cancer. Nah, ini kalau or itu untuk memperluas pencariannya, or apa. Nah, itu yang sinonimnya sama dengan colorectal cancer. Lalu selanjutnya kita menggunakan boolean n untuk membatasi pencarian. N kemoterapi or bla 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 lalu n apa lagi. Nah, gitu. Jadi nanti saya tunjukkan ya strategi pencarian literatur saya ada di situ nanti setelah presentasi ini selesai. Lalu kalau misalnya kita mau mengelompokkan pencarian juga bisa menggunakan boolean tanda kurung dan buka kurung dan tutup kurung di sini untuk mengelompokkan pencarian. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita memakai Scopus, nah ini kita memakai keyword dan keywordsnya dan boolean operators. Nah, tapi kan ini kan Scopus biasa bayar ya, lumayan mahal dan bisa ada satu apa ya tools yang dapat digunakan itu kita bisa pakai Watase Uwake namanya jika tidak punya akun Scopus. Nah, ini Watase Uwake ini dia memang apa namanya kayak tools untuk
ada websitenya dan itu bisa gratis satu kali dengan login menggunakan email. Ini kita dapat melakukan sintesis data dari database Scopus secara free gitu. Nah, ini nanti bisa diajarkan juga nanti dengan menggunakan Watase, Wake. Lalu yang terakhir bisa menggunakan Science Direct. Nah, ini pakai keywords juga bisa dan Boolean operators kayak gitu. Nah, jadi setiap jurnal itu nanti beda-beda dan ini harus kriteria kata kuncinya harus dijabarkan ya, harus dijabarkan. Jangan sampai salah. Karena kalau misalnya salah, maka kedepannya juga akan salah. SLR-nya akan salah gitu. Lalu selanjutnya adalah tahap berikutnya adalah seleksi studi yang relevan. Nah, jadi setelah kita melakukan pencarian di database, selanjutnya adalah kita merekam itu semua, berapa yang kita cari gitu. Nah, misalnya saya di sini, identification-nya records, maaf, identified-nya, records identified from database-nya itu adalah jumlahnya 2070 di sini saya. Nah, lalu dari PubMed-nya 78, Europe PMC 6, Science Direct 181, OpenAlex 485, dan Scopus-nya 1320. Nah, ini yang saya dapatkan. Lalu selanjutnya adalah saya melakukan identifikasi duplikasi. Nah, jangan sampai dari kelima hal ini, lima database ini ada duplikasi yang judulnya sama, kayak gitu. Nah, ini saya dapatkan bahwa duplikasi yang saya remove itu adalah sebanyak 189 di sini. Nah, ini juga nanti dengan duplikasi saya menggunakan tools, karena kan saya sampai 2000 ya, bukan agak banyak, lumayan banyak dan pegal gitu untuk mengidentifikasi database yang apa namanya, yang duplikat remove untuk kita remove duplikatnya. Ini saya menggunakan Ryan namanya, Ryan AI. Nah, ini nanti nanti lagi di terakhir ya. Ini kita bisa menggunakan Ryan. Jadi dia lumayan bagus karena bisa melihat eh, duplikasi secara cepat. Jadi kita langsung, oh ya ini terima, ini tidak karena sama gitu misalnya. Apakah ini duplikasi atau tidak kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah setelah didapatkan eh, dikurangi oleh duplikasi. Nah, ini didapatkan bahwa saya untuk masuk tahap berikutnya itu adalah sebanyak 1881. Yang ini untuk untuk masuk tahap penyaringan judul dan abstrak. Nah, dari sini ternyata setelah saya penyaringan judul dan abstrak, nah saya masukkan ke dalam kriteria inklusi dan eksklusi yang tadi, ya, bahwa ternyata yang saya keluarkan adalah 1825 di sini. Nah, 1825. Nah, ini berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang tadi ya, yang tadi dibuat, yang tadi di protokol. Makanya itu kenapa penting karena itu nanti kita mengacunya ke sana semua. Lalu selanjutnya dari 1881 dikurangi 1825, ini yang saya dapatkan untuk tahap selanjutnya adalah 56. Nah, untuk 56 itu untuk mencari penyaringan untuk full text-nya. Nah, ternyata ada 6 yang tidak saya dapatkan full text-nya. Artinya saya aksesnya tidak ada gitu untuk mendapatkan full text ini. Lalu akhirnya saya kurangi 6 ini dan saya dapatkan 50 untuk tahap selanjutnya. Nah, dari 50 ini selanjutnya adalah bahwa oh ternyata ini tidak sesuai dari population-nya dan dari intervention-nya. Ternyata saya cek lagi tidak sesuai, saya kurangi 20 di sini, maka yang saya dapatkan include studinya adalah yang untuk tahap akhir adalah 30 untuk tahap berikutnya. Dan ini juga sebenarnya juga termasuk banyak juga sih sebenarnya karena lumayan eh, pegal juga, lumayan capek juga untuk ekstraksi data dari setiap jurnalnya kayak gitu. Dan ini yang gambar yang saya cantumkan di slide ini adalah gambar Prisma flowchart. Nah, ini nanti yang kita masukkan ke dalam manuskrip. Nah, ini apa Prisma flowchart ini nanti ada ininya, ada template-nya. Ini bisa di-download di Prisma 2020 Guideline. Nah, ini tinggal kita input aja ininya, jumlahnya berapa berapa. Jadi nggak usah bikin sampai tabelnya, sampai apa grafik-grafiknya nggak usah kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah eh apa ya? Ekstraksi data ya. Nah, jadi apa saja yang data yang diekstraksi dari 30 jurnal yang tadi saya ambil gitu. Jadi yang pertama adalah saya ambil siapa penulisnya dan tahunnya kapan. Lalu yang kedua desain studinya apa. Lalu yang ketiga karakteristik partisipan atau populasinya seperti apa. Lalu yang keempat detail intervensi dan pembandingnya apa. Dan yang terakhir adalah outcome-nya seperti apa. Kayak gitu. Itu yang saya ekstraksi dari setiap jurnal. Nah ini dan ini sebenarnya tergantung juga Bapak dan Ibu ya mau ekstraksi apa saja. Kalau saya ini saja dulu gitu. Kalau saya ini saja.
Lalu selanjutnya adalah setelah melakukan ekstraksi studi, nah selanjutnya adalah kita melakukan penilaian risiko bias, risk of biasnya. Nah, jadi kalau saya di sini kemarin agak bingung juga sebenarnya, tapi saya cari-cari dengan trial and error sendiri bahwa akhirnya saya mendapatkan bahwa saya dapat menggunakan coherent risk of bias gitu. Jadi di sini saya coherent risk of bias, misalnya kan tadi ada 30 ya. Ini saya kasih contoh yang pakai ROPS 2 yang menggunakan randomized study. Jadi ada sisanya ada 26 lagi di apa namanya di gambar berikutnya, tapi kayaknya saya nggak masukkan deh di sini. Jadi di sini saya melihatnya ada 3 kategori di sini. Jadi ada hijau itu adalah low, kuning itu adalah some concerns, lalu yang merah itu adalah high. Artinya eh, apa agak diragukan lah kalau merah. Nah, jadi domainsnya apa saja dari D1 sampai D5. Nah, jadi dari setiap studi ya ini ya, dari setiap studi bahwa D1 itu adalah bias arising from the randomized process. Lalu yang kedua, bias due to deviations from intent intervention. Nah, jadi saya tulisnya adalah low ini low gitu. Jadi nggak ada bias di sini gitu. Jadi kalau kuning itu adalah artinya ada moderate lah, artinya kayak setengah-setengah, bisa bisa low, bisa bisa high gitu. Nah, jadi sampai D5 gitu, bias in selection report of the reported result. Nah, jadi di sini overallnya apa? Nah, ini kita buat figurnya. Lalu selanjutnya juga yang saya juga membuat figur yang berupa grafik yang dapat dilihat dengan baik ya, maksudnya dengan mudah berupa kuantitinya. Nah, jadi overall dari penilaian risk of bias yang 4 studi ini didapatkan bahwa 75% itu low dan 25% itu some concerns dan 0% itu adalah high gitu. Jadi itu yang saya dapatkan dari 5 domain ini gitu. Lalu selanjutnya adalah ini masih ada. Ini penilaian risiko bias yang 26 lainnya sama seperti tadi, cuma bedanya kalau yang apa non randomized study ini dia ada 7 domain di sini. Ada 7 domain di sini. Ya, jadi banyak bias to confounding, bias to selection of participants. Nah, ini untuk penilaian risiko bias. Sama di sininya kalau hijau itu low, kuning itu moderate dan merah itu adalah high gitu. Jadi yang didapatkan bahwa gambarnya seperti ini, bahwa saya mendapatkan hasilnya adalah bahwa 96% ini hasilnya moderate dan 4% itu adalah low gitu. Nah, ini yang saya dapatkan dari penilaian risiko of bias, risk of biasnya dari studi yang saya lakukan. Nah, selanjutnya adalah kepatuhan pada Prisma guideline-nya. Nah, ini nih, sebenarnya bisa di-download di website Prismanya atau bisa nanti saya share PPT-nya untuk download di sini. Saya sudah masukkan ke Google Drive ya untuk tinggal di-download aja untuk adherence-nya untuk kepatuhan pada Prisma guideline. Nanti juga saya buka juga di sini untuk Prisma guideline-nya seperti apa. Lalu juga yang terakhir adalah kepatuhan pada jurnal yang dituju, ya ini juga tergantung dari jurnal Bapak Ibu yang dituju ya. Kalau misalnya saya PAM-JOH, berarti saya mengikuti kriteria yang diberikan atau checklist yang diberikan oleh PAM-JOH-nya seperti apa gitu. Dan kemarin saya lumayan belajar banyak dari sana, trial and error, karena 1 kali saya di reject, lalu 3 kali saya melakukan perbaikan kayak gitu. Jadi lumayan banyak juga dan karena saya masih baru belajar juga gitu. Jadi ternyata seperti ini ya gitu. Ternyata saya kurang teliti di situ kayak gitu. Oke, terima kasih. Nanti saya share dulu yang Prisma Gueten ya sebentar ya. Sebentar. Oh iya, ini dulu deh yang supplementary dulu ininya. Ya. Jadi kalau ini kelihatan ya? Belum. Belum, Oh, Pak? sudah, sudah. Sudah? Sudah Ya. sekarang sudah. Ya. Ya. Ya, yang ini adalah saya memasukkan search strategi saya itu pada supplementary material 1 untuk full electronic search strateginya. Nah, ini misalnya PubMed yang bahwa saya melakukannya colorectal neoplasm mass or colorectal cancer or colon cancer or rectal cancer. Nah, ini sinonim-sinonimnya ya.
colorectal carcinoma kayak gitu. Lalu saya memakai boolean n untuk apa ini? Nah, jadi saya melakukan ini untuk yang kemoterapinya, ajudan kemoterapi, sistem kemoterapi, and apa, and quality of life, or, nah kayak gitu-gitu. Nah ini pusing untuk membuat mesh ini susah, susah sekali. Nah, lalu filter apply-nya adalah setelah saya melakukan search strateginya ini, dimasukkan dalam eh, keywordnya masuk ke PubMed, lalu saya masukkan ke filter apply-nya, yaitu humans, English, 2016 sampai 2026, full text available. Dan ini saya melakukan search date-nya 1 Maret 2026. Nah, begitu juga untuk yang lainnya ya. Nah, ini harus dicari tahu bahwa database kita ini memakai sistem apa. Kalau misalnya PubMed itu pakainya mesh dia. Nah, kalau misalnya yang lain itu beda-beda ya. Misalnya Euro PMC pakainya ini. Lalu Science Direct pakainya keywords dengan boolean. Lalu OpenAlex pakainya ini aja maksimal 8 words kalau nggak salah kalau OpenAlex. Lalu yang Scopus pakainya apa? Nah, ini beda-beda tiap database dan ini harus dicari tahu sebelum melakukan pencarian kayak gitu. Nah, ini menurut saya penting karena kalau misalnya keywordnya salah, itu nanti hasil yang ditemukan akan beda dan takutnya malah nggak dapat apa yang kita inginkan dari ekstraksi atau sintesis data nanti kayak gitu. Oke, terus selanjutnya saya share yang sebentar lagi. Share yang apa ya? Prospero dulu ya, Prospero. Oke. Ya, ini seperti ini tampilan yang dari Prospero. Ini International Prospective Register of Systematic Reviews. Nah, ini yang saya masukkan dengan judul saya. Nah, ini eh, apa namanya? Saya sudah terdaftar bahwa systematic review saya belum pernah ada yang melakukan sebelumnya dan sudah terdaftar di Prospero. Nah, ini jadi seperti ini dia. Jadi diisi seperti kalau saya lihat sih seperti bikin kaji etik dia, Prospero itu. Nah, kayak gitu. Nah, ini sampai bawah. Seperti bikin kaji etik lah. Nah, ini nanti ya bisa berproses masing-masing ya, Bapak dan Ibu untuk Prosperonya. Bisa lah insya Allah. Karena seperti kaji etik, bikin kaji etik. Lalu selanjutnya untuk yang prismanya ya, prismanya ya. Jadi Prisma ini sudah menyediakan Prisma 2020 checklist gitu untuk kita sebelum kita upload manuskrip ini apakah kita mengikuti adherence atau kepatuhan dari Prisma guideline yang ada. Nah, ini cuma 2 halaman saja tapi banyak yang harus dipatuhi ya di sini. Nah, misalnya dari pertama title-nya apakah identify the report as systematic review. Nah, jadi apakah kita sudah ada kata-kata systematic review-nya? Biasanya kayak gitu harus ada. Lalu yang kedua, abstraknya gimana? Nah, ini ada lagi ketentuan dari abstrak dari untuk Prisma itu ada lagi ketentuan checklistnya nanti saya share lagi. Lalu yang ketiga introduction-nya gimana? Nah, ini ada panduannya nanti sebenarnya. Lalu yang ke dan seterusnya methods di sini harus dispesifikan inclusion and exclusion kriterianya, lalu specify all database dan lain-lain nih, strategi, selection process, data collection proses, data items-nya. Ini panjang dia. Jadi nggak mudah ya bikin SLR itu karena panjang yang harus dilakukan. Jadi ini sampai dan seterusnya ini sampai. Nah, ini kita harus mematuhi ini semua, mematuhi ini semua. Nah, ini jadi dan ini kan kayak misalnya saya nih, oh nih halaman berapa yang saya locationnya where item is reported. Nah, di sini saya masukkan oh page sekian. Nah, ini yang saya ini gitu dan sampai akhir. Nah, ini harus patuhi Prisma guideline ini. Lalu selanjutnya yang Prisma untuk abstraknya ya, abstraknya. Nah, kalau ini yang abstraknya ya. Untuk yang abstraknya ini kita harus patuhi juga. Abstraknya itu tersendiri. Nah, misalnya title-nya gimana, objektifnya gimana, lalu metodenya gimana. Nah, ini harus dijabarkan nanti di abstraknya. Nah, results, discussion, dan other. Nah, ini kalau misalnya jurnal saya kemarin itu abstraknya itu maksimal 250 kata. Nah, 250 kata ini berarti ya harus dari ke berbagai hal ini harus masuk dalam 250 kata. Nah, ini pintar-pintarnya kita sebagai penulis gimana caranya untuk membuat abstrak yang mau mewakili ini semua untuk masuk ke dalam 250 kata. Kayak gitu. Lalu selanjutnya apa lagi?
Eh, oh ya, sebentar. Yang ini kelihatan Pak ya? Ada kelihatan? Prisma 2020 Expanded Checklist? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Oh ya. Ya, ini penjelasan dari Prisma 2020 yang tadi saya ini ya, apa? Penjelasannya dari setiap items. Misalnya title-nya apa? Oh, ini elementsnya harus ini. Identify the report as a systematic review in the title report. Nah, dan lain-lain. Nah, ini penjelasannya dia. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak dan Ibu ingin apa namanya melihat secara detail apa sih sebenarnya maksud dari kata-kata ini. Nah, ini penjelasannya secara panjangnya dan panjang lebar sebenarnya bukan panjang lagi, panjang lebar, panjang kali lebar ini. Karena kita harus memenuhi ini semua gitu untuk masuk ke dalam Prisma 2020 guideline kayak gitu. Nah, ini sampai akhir. Nah, ini sudah saya upload tadi ke Google Drive ya. Jadi tinggal di-download aja ininya. Nanti saya share PPT-nya. Lalu untuk yang ini checklist jurnal untuk PAM JOH yang itu yang saya 1 kali di reject, lalu 3 kali saya harus revisi. Nah, ini benar-benar saya belajar dari pengalaman atau dari kesalahan karena memang sejatinya apa namanya guru yang baik adalah belajar dari kesalahan kita gitu. Dan ini saya belajar banyak juga dari sini. Nah, di sini saya mengikuti eh, adherence mematuhi dari yang di suggest oleh jurnal PAM JOH ini. Nah, sebenarnya kemarin sih revisinya sebenarnya nggak apa agak-agak ini juga cuma 3 kayak gitu-gitu. Apa nggak terlalu ada nggak apa namanya cuma misalnya oh buat dalam bentuk tabel oh buat jangan ini jangan disitasi kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya tapi tetap 3 kali yang saya lakukan karena saya kurang teliti kayak gitu. Nah, ini untuk ininya mengikuti adherence dari kepatuhan jurnal masing-masing. Nah, tergantung nanti nanti Bapak dan Ibu mau masukin ke jurnal yang mana ya. Karena akan beda-beda ininya kepatuhannya gitu. Lalu ada lagi yang belum saya share ya. Kayaknya udah semua ya. Iya, Ya udah semua. Irfan Ya, itu ada pertanyaan, bisa dilihat dulu, diutamakan yang pertanyaan dari mahasiswa dulu di kolom chat. apa itu? Bentar, Pak. Yang mana, Pak? Yang oh ini. Yang Hendra Herman ya. Ya, itu mahasiswa S3 saya, Oh ya, oke. Kemen S1 dulu. Web Open Alex digunakan untuk search jurnal yang mana? Oh, iya, untuk Open Alex bisa 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 semua jurnal. Dia database database juga seperti PubMed secara free gitu. Jadi kalau saya sih kemarin coba bisa bisa dimasukkan keywordnya apa. Tergantung keywordnya mungkin Pak Herman Oh, Pak Hendra mungkin ya. oh iya. Ya, ya bisa Yang saya mau langsung. tanyakan sebenarnya ininya web yang digunakan karena saya lihat situ ada beberapa website yang dia bilang afiliasi OpenILX. Terus saya searching ternyata berubah berubah sistem ininya, berubah apa namanya? Apakah berubah tampilannya atau apa yang berubah sehingga berubah cara pencariannya. Oh, coba bentar. Iya. Kemarin sih saya Bisa Ki bantu share screen ini saya Open share Alex aja nih. tak? Iya, iya. Ya, terima kasih. Iya. Bentar saya share screen Pak ya. Oh iya, tadi pertanyaannya Muas, apakah systematic review itu yang mengerjakan adalah peneliti? Nah, sebenarnya gini, jadi sebenarnya idealnya systematic literature review itu untuk kita bisa memutuskan nanti artikel yang akan digunakan itu, artikel yang akan kita review itu yang mana itu sebaiknya dikerjakan lebih dari 1 orang, 2 orang. Termasuk pada saat nanti kita menggunakan Ryan yang tadi dibilang oleh Irfan. Nah, Ryan ini itu nanti akan memuat semua artikel-artikel yang kita screening yang dari awal sampai akhir. Tapi biasanya tahapan-tahapan akhir itu baru kemudian misalnya saya, kemudian Irfan, kemudian Kak Hendra, itu nanti kita akan klik yes, tidak, kemudian satu lagi itu adalah bisa jadi iya, bisa jadi tidak kayak gitu. Nah, nanti terus kita diskusi bertiga tuh. Ini yang mana yang akhirnya kita akan review. Kalau ada ketidaksepakatan antara
dua orang atau tiga orang ini dilihat suara terbanyak. Selama ada justifikasi ilmiah, kemudian kita bisa menggunakan itu, kita bisa melanjutkan itu untuk direview. Terus yang tadi apakah harus orang lain yang mereview? Idealnya adalah orang lain yang mereview karena bisa jadi ada hal-hal kecil yang menurut kita itu sudah sangat detail untuk kita, sangat teliti kita lakukan, ternyata tidak. Masih ada yang misalnya punya Irfan itu saya ingat sekali terakhir itu Irfan disuruh untuk ganti ada beberapa singkatan dalam tabel di bawah di catatan catatan kaki tabel itu yang Irfan nggak kasih singkatan. Terus saya juga karena kemarin waktu S3 juga pernah dapat juga komentar seperti itu. Jadi pada saat Irfan share screen, saya langsung tahu oh kayaknya yang dimaksud adalah ini. Terus saya bilang Irfan kayaknya yang dipanjangin ini kepanjangannya. Irfan apakah seperti itu ya atau gimana Irfan? Iya, benar, Pak. Jadi memang Oke. dia idealnya harus lebih dari dua orang ya untuk melakukan SLR ini, dan yang itu tadi benar. Itu kesalahan saya juga. Itu namanya ini singkatannya harus diperpanjang di footnote ya kalau di jurnal PAM JOH. Seperti itu. Ini saya share screen yang ini Pak ya, yang Open Alex. Kelihatan ya? Ini kemarin saya dari sini Pak, Pak Hendra. Oh, Puan Alex Iya, ORG, Dik. nah Itu dia saja, kalau Dik. ya Oke, oke, ini aja. oke. Dia kalau nggak salah ini maksimal 8 8 word ya kalau nggak salah ketentuan dari Open Alex dia. Oke, oke, oke. Mm-mm. Tapi Open dia Alex. nggak pakai Boolean methods, Dik. Nggak pakai. Eh kayaknya pakai deh Pak. Pakai pakai boolean boolean juga Pak. Oh nggak pakai Pak. Sorry maaf nggak Hmm. pakai. Iya tidak pakai. Tidak pakai Pak. Oh, iya, iya. Iya iya Oke, oke. Iya, thank iya you, thank you. iya Makasih banyak. iya, Ya, sama-sama. Irfan, ini saya mau tanya juga, ini mewakili teman-teman yang lain. Sebenarnya itu kan ada 3 databases. Nah, setiap databases itu dia teknik pencarian itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya PubMed itu harus sesuai dengan mesh-nya, kemudian yang OpenAlex dan sebagainya, sebagainya itu ada karakteristik sendiri. Nah, apakah ada sejauh ini Irfan belajarnya gimana? Gimana Irfan bisa tahu? Oh, berarti kalau misalnya PubMed itu kata-katanya harus seperti ini. Coba saya yang bisa saya bagi tipsnya adalah coba tadi keywordnya untuk yang tadi yang disampilkan untuk keyword dari 3 databases itu, Irfan. Oh iya. Bentar. Iya. Kalau misalnya bentar. Kelihatan ya? Belum ya Pak? Iya, sebentar. Gini, jadi kalau saya waktu S3 saya mengerjakan review. Kalau ini yang Irfan kerjakan ini sudah tahap akhirnya. Jadi kalau saya biasanya apakah Irfan juga melakukan step yang sama atau tidak? Nah, kalau saya itu biasanya saya mulai dari PubMed dulu. Kemudian saya bikin Pico-nya. Pico, terus nanti dari Pico ini itu saya kemudian kelompokkan dulu. Misalnya pasiennya apa? Kanker kolorektal. Itu yang saya jadi or semuanya. Jadi cancer, or colorectal cancer, kayak gitu. Itu sampai semuanya kata yang relate dengan pasien itu jadi sinonimnya. Jadi Iya. untuk sinonimnya itu dikasih or seperti tadi yang kata Irfan. Selanjutnya dikasih N itu misalnya yang kedua adalah jadi saya kelompokkan dulu satu-satu. Irfan. Nanti setelah itu baru saya gabungkan dengan N. Nah, kalau Irfan sendiri bagaimana? Iya, sama juga sih Pak sebenarnya Pak. Saya sinonimnya dulu, tapi perbedaannya adalah saya langsung 5 database yang saya lakukan gitu. Jadi saya bukan mulai dari PubMed dulu. Waktu itu saya sebenarnya ada PubMed, lalu Scopus, Web of Science kayak gitu. Tapi Web of Science tidak bisa diakses waktu itu oleh saya. Dan akhirnya yang saya akses aja gitu. Jadi saya dapatkan sekian. Tapi saya nggak berurut ya. Misalnya PubMed dulu sampai selesai gitu enggak. Jadi saya langsung oh saya mau pakai ini gitu database-nya. Lalu saya untuk pencarian strategi keywords-nya itu saya cari-cari juga. Kalau misalnya kalau PubMed kan sudah umum ya, mesh pakai mesh kan sudah rata-rata orang sudah tahu lah kalau pakai mesh. Lalu yang Scopus juga kan orang-orang rata-rata sudah tahu pakai pakai keywordnya seperti apa, pakai booleannya seperti apa. Nah, yang mungkin yang baru buat saya adalah pakai yang Europensi sama yang Open Alex. Nah, itu seperti apa keywordnya kayak gitu. Nah, ini coba saya cari-cari tahu seperti apa keywordnya untuk search search strategi di sana kayak gitu. Seperti itu, Pak. Oke, cara cara tarik tahu bahwa ini oh ternyata susunannya kayak gini, tekniknya kayak gini, tipsnya kayak gini itu gimana, Irfan? Suara saya bisa
bisa itu ya, bisa dipahami pertanyaan saya, Irfan? Iya, Pak. Oke. Ya, Nah, jadi kalau saya sebenarnya Pak, eh, yang sebenarnya yang saya cari itu adalah sinonim-sinonimnya ini kemarin. Jadi kan kalau PubMed kan saya sudah tahu pakai mesh ya. Sebenarnya ini karena udah tahu gitu pencarian keywordnya pakai mesh gitu ya. Nah, saya akhirnya cari dulu mesh-meshnya itu apa saja gitu untuk apa namanya yang sinonim-sinonim dari penelitian yang ingin saya lakukan. Nah, itu jadi bisa misalnya mau pakai sinonim yang misalnya mau pakai chat GPT juga bisa kayak gitu. Jadi sinonimnya apa saja kayak gitu. Nah, ini di sini. Jadi saya ternyata ini nih sinonimnya sampai sini untuk colorectal cancer. Lalu akhirnya yang kemoterapi saya juga mencari sinonimnya lagi apa ya kira-kira untuk yang kemoterapi. Oh, ini nih sinonimnya gitu. Ya lalu selanjutnya quality of life apa saja sinonimnya. Nah, jadi saya pakai di sini quality of life, health status, health related quality of life, RQOL, lalu quality of life, patient report outcomes, nah kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya saya cari ini aja sih, apa kira-kira sinonimnya apa gitu. Itu aja sebenarnya yang saya lakukan, Pak. Nggak ada tips and trick tertentu juga gitu. oh oke. Nah, Ya, jadi, makasih Irfan. iya, Pak. Ya, tapi memang Irfan ini salah satu kelebihannya adalah biasanya pembimbing itu cuma ngasih ini, dia langsung berkreasi sendiri tuh. Biasanya Iya, belajar dengan berbagai sumber. Jadi memang kadang-kadang sih juga amazing lah. Kan saya nggak ngajarin itu ya, kok Irfan bisa tahu kayak gitu. Tapi ya makasih ya Irfan. ah, iya, Pak. Makanya saya minta tolong Irfan untuk berbagi pengalamannya. Oke, silakan saudara dari mahasiswa yang by research ada yang mau ditanyakan. Eh, Irfan boleh tolong di-share dulu yang tadi yang apa yang pakai apa tadi yang seperti kemarin di-share ke mahasiswa S1 yang cara pencarian itu. Oh, atas tuh. Iya, Berarti langsung masuk ke website berarti, Pak. iya langsung Website. masuk ke website. Ya. Bapak Ibu bisa juga langsung. Oh iya, ini ada pertanyaannya. Ada pertanyaan nanti setelah itu minta tolong yang Watase itu ya Irfan ya. Ivan itu ada pertanyaan dari Ya, saudara Mua sama dari eh, saudari Firsandayani. Nah, saudari Firsandayani ini teman S1 saya juga, Irfan, lagi S3 di UAD. Saya minta dia ikut juga berbagi pengalaman. Silakan. apa ini? Oh ya, bentar. MUAS untuk registrasi di Prospero bisa sebelum manuskrip belum jadi atau baiknya setelah sudah jadi manuskripnya. Jadi untuk di Prospero itu diregistrasinya ketika kita sudah membuat protokol review. Belum nggak masalah, belum jadi manuskripnya nggak masalah. Justru lebih bagus itu belum jadi manuskripnya. Nah, ini kita dapat melakukan registrasi di Prospero ketika kita sudah membuat tahap yang sampai tahap pembuatan protokol, protokol systematic review. Nah, itu Prospero itu isinya itu aja. Isinya adalah yang di protokol systematic review. Yang tadi saya jelaskan ya, latar belakang, kriteria inklusi eksklusi, lalu dan lain-lain itu sampai akhir. Nah, itu saja sih sebenarnya. Nggak perlu sampai manuskripnya sudah jadi. Lalu untuk Ibu Firsa, apalagi? Oh, Muas masih ada ya? Yang mengisi Prisma checklist itu ya, jadi untuk mengisi Prisma checklist itu kita sendiri ya sebagai penulis. Eh, yang tapi untuk sampai saat ini sih belum belum diminta sama jurnalnya, kayaknya kayaknya mungkin nanti akan diminta mungkin sama reviewer ya mungkin ya gitu. Lalu untuk Ibu Firsa Handayani, apakah penyusunan diagram prisma itu dapat menggunakan eh, maksudnya penyusunan diagram prisma dapat menggunakan data dari tools seperti Postviewer atau Publish or Perish atau bagaimana? Oh ya, jadi kalau misalnya diagram prisma itu apa namanya, itu kan didapatkan datanya itu nanti dari ini kan dari masing-masing database ya. Kalau misalnya publish and perish itu biasanya nanti untuk mendapatkan format .ris yang mana itu nanti formatnya itu bisa kita analisis menggunakan post viewer untuk menjadi analisis bibliometrik. Itu yang kemarin saya lakukan kayak gitu. Jadi saya menggunakan publish or perish lalu saya download hasilnya dengan keywordnya itu dengan menjadi format .ris. Lalu dari format .risnya ini saya masukkan ke dalam post viewer, nah itu akan menjadi analisis bibliometrik gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang diagram prismanya ini tidak perlu memakai publish or perish ataupun post viewer karena dia berdasarkan apa yang kita cari di database eh,
masing-masing jurnal gitu. Lalu selanjutnya bagaimana solusi jika literatur yang ditemukan masih terbatas? Oh ya, jadi nah ini makanya sebelum kita melakukan apa namanya systematic literature review untuk mencari ide, nah itu kita harus melihat apakah eh, topik yang kita ingin angkat ini layak untuk dijadikan SLR gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, itu salah satunya nanti dengan menggunakan Watase Wake ini bisa untuk melihat apakah topik atau bahasan yang kita ingin lakukan ini recommended untuk menjadikan SLR atau tidak. Nah, kalau misalnya literaturnya itu masih terbatas ini, kalau saran saya jangan gitu untuk dilakukan SLR. Tapi mungkin bisa dilakukan LR ya. Kalau misalnya tanamannya ini tanaman yang lokal misalnya belum belum banyak diteliti. Nah, itu kan kalau literatur review sama systematic literatur review kan berbeda ya. Jadi kalau sistematik kita mengikuti Prisma, kalau LR itu kita bisa ambil dari berbagai sumber boleh kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa dari sana sebagai literatur review bukan sebagai systematic literatur review. Itu mungkin menurut saya. Lalu yang ketemu Ibu Mufliha. Oke. Ya, sebenarnya saya juga masih baru juga ya kemarin untuk SLR ini dan banyak belajar juga karena saya melakukan trial and error juga di sini. Jadi mungkin sedikit bisa membantu pengalaman untuk Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang eh, tapi saya pernah dengar dibutuhkan database seperti Scopus untuk publikasi di jurnal bank. Iya. Jadi untuk database-nya memang harus kemungkinan kita harus menggunakan Scopus gitu untuk database yang bagus. Nah, kalau misalnya Watase Wake ini dia kalau saya sudah lihat ya dan sudah saya validasi juga bahwa dia itu mengacunya itu dari Watase ini dari eh, database Scopus dia mengacunya. Jadi secara free ya. Kan kalau kita pakai akun Scopus itu kayaknya bayar sekitaran 200.000 lah kayak gitu atau 100 ribuan itu untuk per 6 bulan kah atau per tahun kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai Watase Wake itu khusus untuk yang database Scopus saja, ini secara free. Nanti bisa dilihat. Nanti saya kasih simulasinya ya untuk menggunakan Watase Wake-nya. Nah, terus yang database lainnya itu minimal kalau saran saya itu kalau saya lihat-lihat dari systematic review orang itu minimal 3 database yang digunakan untuk publish jurnal Scopus ya minimal 3 database atau bahkan beberapa jurnal juga mau sampai 4 database. Nah itu tergantung jurnalnya sih sebenarnya kayak gitu. Jadi saran saya ditambah selain Scopus dan lain kayak gitu. Dan apakah aman bisa digunakan untuk sumber SLR? Maksudnya aman apa nih? Yang watasenya ya, watasenya. Ya kalau misalnya Watase itu kan dia memakai database dari Scopus, jadi insya Allah aman sih menurut saya gitu. Karena ini kan cuma kita secara free aja bedanya. Secara free kalau misalnya kita pakai akun Scopus kan bayar. Perbedaan itu aja sih sebenarnya. Gitu. Gimana? Oh, oke. Ya, saya tambahkan. Jadi tadi yang pertanyaan dari Bu Firsa itu tanya kalau misalnya terbatas, ya saya setuju dengan Saudara Irfan. Jadi ya dia nggak perlu dipaksakan. Kalau misalnya cuma satu, ya nggak bisa. Kalau dua pun eh, bisa jadi enggak. Karena kalau tidak salah ada teman S3 yang dia cuma mereview 2 jurnal sepertinya ya. Dan itu publish. Tapi kan itu untung-untungan juga ya untuk publikasi. Itu sangat untung-untungan. Jadi kita nggak bisa tahu apakah itu akan keterima atau tidak. Terus yang tadi, kan sebenarnya di pencarian Saudara Irfan ini kan ada 6 artikel yang tidak ketemu full text-nya. Nah, yang bisa dilakukan adalah biasanya kalau saya akan email corresponding author. Saya akan email corresponding author itu biasanya mereka akan kirimkan full text-nya. Karena kan kalau mereka kirimkan full text-nya, mereka akan meningkatkan angka sitasi kerjaan mereka. Biasanya seperti itu. Terus kalau yang saya kerjakan yang lain adalah karena saya masih punya akses dengan University of Groningen, jadi biasanya sih carinya di perpustakaan universitas, biasanya itu ada di situ. Jadi ini bisa jadi juga bisa dilakukan untuk teman lain yang melakukan systematic literature review. Terus tadi apa lagi ya? Tadi Muas tanya Mufliha materi apa Siti Diwani, apakah ada trik membuat sinonim? Oh oke. Ini sih nanti Irfan yang akan jawab, kemudian Mufliha materi sebelum pembahasan. Oh oke. Satu lagi Saudara Irfan. Jadi biasanya kita pakai juga beberapa databases untuk kita kemudian review dan kita nilai duplikasinya. Nah, tapi bisa juga dia dengan
ada beberapa yang kita dengan pencarian bebas, kita itu dapat artikelnya, tapi ketika kita mau cek di database itu nggak ada. Saya beberapa kali dapat seperti itu. Ini kok nggak ada ya? Padahal saya udah pakai Embase, Psyche-Info, sama pakai PubMed itu nggak ketemu si jurnal itu. Saya ketemunya di mana? Saya Google, terus dapat. Nah, itu bisa kita tambahkan di Prisma kita. Kita bisa tambahkan bahwa kita menggunakan database yang lain dari Google dengan pencarian ini ketemunya ini. Itu bisa juga dilakukan. Iya, iya Pak, bisa Pak ya. Bisa dilakukan ditambahkan di akhir-akhir itu Pak nanti. Ya, Irfan silakan dijawab yang dari Siti Diwani. Oh ya, Siti Diwani. Ibu Siti Diwani tips. Ya sebenarnya kalau saya sih ini aja sih, maksudnya kalau misalnya mau lebih mudah, bisa juga coba buka chat GPT, lihat aja nanti sinonim ini apa, kayak gitu. Sinonim misalnya colorectal cancer, apa sinonimnya gitu. Atau bantu aja misalnya buat mesnya apa, kayak gitu bisa juga nanti kayak gitu. Kalau saya sih kemarin cari-cari sinonim-sinonimnya dulu, lalu saya sambung-sambungkan dengan boolean operatorsnya, baru nanti itu menjadi satu kesatuan untuk keywordnya, untuk dicari di jurnalnya. Jadi kalau misalnya mau pakai alat bantu AI untuk mencari sinonimnya boleh juga, nggak apa-apa, bisa gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya mau cari pakai AI, dibantu AI, juga ditulis database-nya mana ya, maksudnya di database mana ini. Misalnya database PubMed kah, Scopus kah, atau di database OpenAlex dan lain-lain gitu. Karena memang benar itu bahwa takutnya satu database itu tidak ditemukan antara database satu dengan database lainnya karena berbeda keywords gitu. Nah ini apa namanya? Sebenarnya ini nian kita lah, pintar-pintarnya kita sebagai penulis lah sebenarnya ini. Tapi kalau misalnya mau pakai alat bantu bisa, nggak apa-apa. Pakai alat bantu AI seperti itu. Oke. Ya sambil kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan. Kalau ada yang mau Ini bertanya saya langsung disarankan. share yang Watase kali Pak ya. Ya, silakan. Untuk yang Watase ini, Irfan boleh dikasih contoh, misalnya kita pengen tahu health related ini utility score untuk pasien skizofrenia, itu bisa di share. Oh gini Oh oke. aja, atau bisa jadi ini aja quality of life. Kita coba lihat Kayaknya harus apakah pakai quality ini. of life pasien skizofrenia, terus yang kedua quality of life caregiver cancer. Ada yang bersedia ini Pak kasih akun Google Pak? Maksudnya Pakai akun saya aja, bisa di ini Pak? Mas, Tapi Pak. masih bisa akun saya. Kayaknya sudah saya Ya, login itu Pak. oh iya, Sudah saya. itu ini ya masuk, saya coba saya WA ya. Oh ya. bustanul.arifin.uri@unhas.ac.id. Oh kayaknya kemarin sudah ini Pak yang akun Bapak sudah dipakai. Oh, Nggak sudah bisa. dipakai. Iya, nggak bisa lagi Pak. Oh, Kalau oke. sudah dipakai sekali nggak bisa. Coba akunnya Mufliha. Mufliha bisa kasih akunnya Atau atau sebentar saya tanya istri saya di akunnya. Bentar ya Pak. oh, oke. Nah. Atau akun saya aja yang satunya Oh ya Irfan. boleh Pak. Oh ya boleh Pak. Soalnya saya lupa email saya akunnya passwordnya apa. Oh, oke. Coba bustanul.arifin.uri@gmail.com itu udah yang kemarin yang Udah, Gmail apa iya. yang Unhas ya? Yang Gmail Pak, yang UNAS nggak bisa. Oh, yang Unhas nggak bisa ya? Ya, Eh, ada yang mau kasih akunnya dulu biar bisa dicoba Om coba Muas? saya. Bentar Pak, saya telepon istri saya dulu. Oke. Tapi Pak Uri, mungkin lagi menunggu emailnya, boleh saya bertanya Pak? Ya, silakan. Mengenai SLR ku kemarin Pak yang kita berikan, itu kan research question itu kayak memetakan instrumen-instrumen apa saja yang digunakan untuk pasien skizo, terus domainnya apa, terus research question yang ketiga itu utilitasnya. Itu saya mau masukkan ke Pico agak susah Pak, soalnya saya pikir nanti intervensinya apa, comparisonnya apa, itu apakah boleh saya menggunakan apa jenis yang lain selain Pico Iya. begitu Pak? Ya, boleh. Jadi sebenarnya untuk Pico itu apakah sebuah komponen harus terisi? Tidak semua komponen terisi. Jadi kalau misalnya ada beberapa review yang
ada komponen intervensinya nggak ada. Karena emang di review itu nggak ada intervensinya. Oke, yang Watase ini sudah pernah dilakukan oleh Muas atau bagaimana? Yang sekarang yang akan dijelaskan oleh Irfan. Yang mana Pak? Oh kalau Ini yang sekarang. yang cari Bonian String ini ya, Ini, yang ini. Ya, coba lihat di screen. Apa sudah pernah? yang di Scopus. Uh, Bukan pakai Watase. Ya, dia nanti akan ke uh, Scopus. saya bukan pakai Watase Pak, pakai ini. Iya, kebetulan akun yang ML dari Unpad itu dia langganan Scopus Pak, jadi saya pakai ML Unpad kemarin. Saya mesti Oh, cari-cari Bonian String yang cocok Pak untuk oke. Ya, apa namanya nanti. keyword-keywordnya, pakai wildcard dan lain-lain. Oh, oke. Ini nanti coba lihat dulu yang akan dijelaskan oleh saudara Irfan ya. Iya, Pak, sudah bisa nih, Pak. Oke, silakan. Baik. Share. Sudah kelihatan ya? Kalau sekarang yang terlihat itu adalah Research Collaboration Tools. Udah Oh, itu yang dimaksud? bukan, belum. Bentar, Pak. Kelihatan? Sudah terlihat? Ya, sekarang itu yang terlihat website ini websitenya Watase ya. Ya, Watase. Yang ada tulisannya informasi per 7 September 2025. Ya, sudah ya? Terlihat ya? Ya, ini. Ya. Ya, ini website dari Watase-nya. Jadi Watase Uwake namanya. watase.uwake.web.id. Nah, nanti bisa login dengan menggunakan Gmail aja bisa. Gmail. Nanti gratis selama 90 hari. Free account. Gitu ya. Selama 90 hari. Nah, jadi langkah pertama yang kita ingin lakukan kalau dari Watase, tapi ini cuma satu database ya, Watase. Maksudnya yang dari Scopus saja, tapi nanti yang database lain harus dilakukan juga yang lain. Nah, ini kita bisa menggunakan research dev di sini, lalu research plan SLR. Ya, jadi selanjutnya kita bisa new SLR-nya ya di sini, new research. Ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Nah, misalnya apa nih, Pak? Yang Coba ini HRQOL pasien keyword. skizofrenia. Nah, ini kan sebenarnya kan kita harus cari dulu yang keywordnya ya, yang berdasarkan Scopus. Jadi dia sampel keywordnya seperti ini nih. Ada di sini. N query-nya. Jadi or apa. Tapi kalau misalnya ini karena mencoba dulu ya udah nggak masalah. Apa nih, Pak? HRQL. HRQOL pasien skizofrenia. Skizo itu gimana bahasa Inggrisnya? Ini Eh, ya. Skizo. Muas gimana tulisannya? Dapat tulisannya itu SD SCHIZOPHREN. PHERN. PHERN. Nah, kalau saya di sini Pak, karena kan banyak itu ada beberapa yang tulis skizofrenia, skizofren. Saya pakai tanda bintang kayak wildcard. Jadi semua langsung tercari. Nih, misalnya contoh ini ya. Iya. Ya. Jadi, nah, lalu kita masukkan keywordnya apa, lalu kita bikin di sini juga. Maksudnya mau dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 2016 misalnya ya, sampai 2026. Lalu dengan Scopus Q1, Q2, Q3, dan Q4 ya. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita get. Itu tanda silang merah itu maksudnya apa? Oh, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Biasanya nanti di Watasit, oh ini. Oh, not recommended for SLR. Oke, Dengan coba sekarang HRQOL untuk caregiver cancer. not recommended for SLR, Pak. Aduh. Ya, jadi di sini Apa ya? udah di ini. Karena dia cuma menemukan satu dokumen, jadi not recommended. Gitu. Yang lain? Mungkin Oh, kalau ini. pakai boolean string yang pakai n atau or mungkin Iya, gimana? memang dia harus pakai ini, pakai Iya, apa supaya namanya?
apa yang Oh didapat ini. mungkin lebih dari satu lah. Oh oke. Coba challenges itu TBC prophylaxis. Challenges gimana Pak? Challenge Challenge terus TB, TBC, and tuberkulosis, prophylaxis. tuberkulosis kali ya? Iya. Tuberkulosis. Mhm. N ya, Iya. N. Iya. Dia And harus ada, prophylaxis. Harus dibuat string juga di sini ya. harus dibuat ini sebenarnya Pak. Coba saya pakai Oh ini oke. nyatain. Coba itu dulu aja. Oke. Ini apa ya? Profilaksis. Coba di itu di bold di bold yang itunya. Nanti akan kelihatan kalau dia coba bold terus klik kanan. eh Kok nggak ada ya? Sebentar. Beda ini mungkin Pak. Oh ini Beda tadi laptop. ada. Oh ada tadi Pak. Oh Ini sudah. ini nih. Oh, iya. Tadi mana tuh? Oh ini. Pro. Oh bukan. Coba prophylaxis bahasa Inggrisnya gimana? Saya juga agak. Atau pas di Google saja nanti biasa ada rekomendasinya kalau salah ini. Oh gitu, oke. Atau coba pakai yang sebentar Pak. Ya. Karena kalau misalnya ini ada contoh yang pertama ya. Oke, plus 9 Kalau saya kemarin pakai akun Scopus sebenarnya. Coba yang kemarin aja Irfan, yang mental health pharmacy student. Oh, N. Pharmacy student. ada matrix X, ada matrix D. Apa nih gampang? Itu kayaknya seksnya. Ini apa? Tuh. Nah, seperti ini. Jadi dia mental health and pharmacy student misalnya. Bahwa keywordnya, oh ini recommended untuk SLR. Nanti dia akan melihat dari Scopus data. Nah, lalu kita klik Scopus download, start download Scopus data di sini. Ya, nanti dia akan mendownload dari database Scopus abstraknya apa saja dan lain-lain gitu. Nah, oke, ini udah selesai. Lalu selanjutnya kita masuk ke screen. Oh, maaf. View. Ya, ini view. Oh, bahwa di sini tadi kita kan sampai tahun berapa ya? 2016 ya harusnya. Nah, ini nanti tinggal di ini aja dari tahun 2016-nya berapa. Kayak gitu. Dari tahun 2016-nya berapa? Nah, ini jurnal-jurnal yang ada di Scopus, database Scopus dari tahun 2026 sampai 2016. Nah, nanti kita extract aja sampai sini nih. Berarti ada 38. Ada 38 jurnal untuk yang mental health and pharmacy student gitu. Lalu selanjutnya kita screen. Mana lagi? Um, oh, dia harus download dulu ya. Download dulu ini. Jadi setelah kita mendapatkan ini, nanti kita klik ininya, view, klik view. Nah, itu nanti dia akan masuk ke link jurnalnya untuk download. Apakah bisa di-download atau enggak PDF-nya. Lalu kalau misalnya sudah di-download, baru dimasukkan ke sini. Gitu. Masukkan ke sini. Sebenarnya harusnya di screen dulu nih, tapi saya agak lupa nih. Kenapa nggak screen-nya nggak bisa ya? Di screen dulu harusnya. Nah, Irfan, untuk belajar yang Watase ini, apa ada link YouTube-nya? Oh iya, ada. Nanti saya share linknya ya. Nanti saya share linknya. Harusnya masuk ke sini nanti. Jurnal-jurnal apa saja yang masuk ke include, jurnal apa saja yang masuk ke exclude. Tapi saya agak lupa ini kenapa nggak ini ya, nggak muncul. Nggak muncul di ini. Iya, harusnya masuk ke sini, Pak. Nanti kalau dari sini sudah, baru masuk ke ini, full text. Masuk ke jurnal untuk kita mendapatkan
yang full text-nya atau tidak. Kalau screen ini kita untuk melihat judul dan abstraknya yang masuk kriteria inklusi atau eksklusi atau tidak, kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya pada proses screen ini juga sama seperti yang pada itu ya, Irfan ya, pada Ryan ya. Di Ya, screening ini sama. kemudian kita menentukan mana yang akan kita lanjutkan untuk di-review ya. Iya benar Pak. Ini tapi saya agak bingung nih kenapa nggak muncul ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tampilannya udah teman-teman udah tahu. Nanti bisa di-share di grup juga untuk belajar Watase ini. Nanti mereka bisa lihatnya di link YouTube yang mana ya. Oh iya Pak. Oke, sama Irfan boleh tolong kasih contoh tadi kan pada saat risk of bias. Risk of bias ini bagaimana kemudian Irfan bisa menentukan satu artikel itu low dan satu artikel itu medium atau misalnya dia biasnya sangat tinggi itu bisa tolong dikasih contoh atau bagaimana? Kalau misalnya yang bentar. Kalau saya berdasarkan ini Pak, berdasarkan domainnya. Bentar yang mana ya? Oh, di PPT. Ya memang ini agak susah ya yang risk of bias ini. Saya juga kemarin agak bingung juga sih sebenarnya. Tapi kalau yang saya lakukan itu adalah eh, saya berdasarkan ininya dari studi yang ada, dari studi misalnya Perinandika 2025. Nah, kita lihat ke D1-nya apa. Nah, bias arising from the randomization process. Nah, jadi kita melihat, oh, ada bias nggak di sini nih, from randomization process. Oh, jadi kalau misalnya kira-kira, oh enggak nih sedikit, saya masukkan ke sini, plus. Jadi kan kalau saya kan nggak ada bias ke arah sana gitu, dari jurnal ini. Kan maksudnya bias itu adalah, saya mau masukin jurnal ini, gitu misalnya. Masukin jurnal ini karena kelihatannya bagus gitu. Kan, jadi ada subjektif tertentu dari kita penilaian kita terhadap jurnal itu gitu. Jadi itu yang mau dinilai oleh Prisma. Jangan sampai kita ada bias di sini dalam memilih jurnal yang ingin diekstraksi kayak gitu. Nah, jadi kalau saya berdasarkan domainnya aja sih saya lihat, oh, dari studi ini saya lihat isinya seperti apa, apakah ada bias di sini, lalu ada bias kah di deviation from interventionnya, lalu bias to missing outcome datanya kayak gitu. Jadi saya lihat di sini aja sih Pak sebenarnya. Kalau misalnya kita memang low, tapi kalau misalnya kira-kira oh iya ada nih sedikit misalnya berarti kita masukkan some concern atau moderate kayak gitu. adalah Nah, Oke. ini Nah, ya, itu kan risk of bias. Itu apakah semua 30 yang di review itu semuanya RCT atau ada yang bukan RCT? iya Bu, yang ini saya memakai Rox 2 tool, dia termasuk randomize. Yang randomize studi nih 4 ini Pak. Randomize studi Oh, oke. dia ada 5 domain di sini. Kalau jadi untuk yang toolsnya untuk yang randomize itu berbeda dengan yang non randomize. Jadi kalau yang randomize dia ada 5 domain, lalu yang non randomize dia ada 7 domain di sini. Oh, oke. Jadi dari 30 itu kita harus bagi lagi ya, kita Iya, kelompokkan mana benar. yang randomized control trial sama yang non randomized control Iya, trial. Itu benar. kemudian kita lanjutkan untuk bisa ini yang mana ya. Kita menilai apakah biasnya atau tidak ya. Iya, benar. Dan mungkin juga Bapak Ibu bisa diperhatikan biasanya peneliti itu akan tulis kemungkinan biasnya di limitasi. Iya, bisa juga di situ nanti limitationnya. Seperti itu sih. Masih ada pertanyaan, silahkan dilihat. Nanti PPT-nya saya share ya. Download dulu. Tapi Pak, saya mau sebelum berpindah saya mau tanya mengenai ini yang risk of bias-nya. Ya, Untuk risk of bias ini pada saat ini ya masih di screening atau pada saat sintesis? dia saat ini saat, apa namanya? Setelah diekstraksi data. Setelah ekstraksi data Iya, ya. iya. Kalau misalnya kan yang ini Irfan dapatkan, oh yang low-nya ya. Berarti yang kalau misalnya yang warna kuning itu di exclude atau
tetap diekstraksi. Oh iya, tetap diekstraksi nih semua 30 jurnal ini yang saya dapatkan. Lalu saya nilai dari risk of bias-nya, ternyata didapatkan bahwa hasilnya, oh yang ini, yang misalnya yang non-randomized ya, bahwa 96% ini ternyata moderate gitu dari hasilnya, bahwa risk of bias-nya itu tengah-tengah lah gitu. Bahkan hampir 100% di moderate, hampir high gitu. Tapi secara Iya. Oh, overall tidak ada yang sampai tinggi sekali. baik. Pokoknya dia kalau satu kuning di sini pasti nanti akan, atau dua kuning nanti akan kuning itu hasil akhirnya overallnya. Kayak gitu kalau risk of bias. Oke, berarti tetap di include ya. Oke, Iya, oke, tetap siap. di-include ya. Terima kasih. Iya. Bisa bertanya, Lanjut, Pak lanjut. Irfan? Iya. Ya. Mohon maaf tadi kalau saya terlewat. Saya sempat keluar tadi. Ini kan kita bikin tidak sampai ke eh, Meta-analisis. meta-analisisnya. Iya. Iya. Saya tadi mungkin saya keluar waktu kita jawab. Terus yang kedua, eh, yang kita kumpulkan di sini referensinya yang 30 itu, apakah dia metodenya semua seragam? Maksud saya, apakah semua semua dia apa namanya, RCT kah, atau ada juga yang cohort, Iya. atau Iya. bagaimana ya? Iya. Ya. Untuk apa namanya tadi yang ini ya, metodenya ya dulu ya, Iya. saya jawab. Jadi untuk yang metodenya ini saya semuanya, semua metode kuantitatif maupun kualitatif, lalu juga randomized, non randomized, cohort. Nah, pokoknya saya masukkan semua itu. Saya tidak exclude di situ. Tapi secara garis besar yang saya dapatin 30 ini kuantitatif semua, tidak ada yang kualitatif kayak gitu. Jadi dan ternyata setelah saya lihat, setelah saya kelompokkan yang randomized itu ada 4 studi, lalu yang non randomized itu ada 26 studi. Nah, kayak gitu. Jadi Iya. sebenarnya boleh dimasukkan semua. Kalau misalnya tidak mau dimasukkan, itu harus dimasukkan dalam kriteria eksklusinya. Itu yang penting Oke, jelas. oke. Terstatement. Lalu Oh, pertanyaan satu lagi apa tadi Pak? Yang sudah terjawab kayaknya, kenapa sudah tidak di jawab. meta-analisis? Meta analisis waktunya sebenarnya Pak. Saya ngejar waktu ini mau studi lanjutan lagi di UGM Pak. Oh, Iya. oke, oke. Iya, iya. Ya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak. Silahkan yang lain, ada yang masih mau ditanyakan? Ibu Putri, Ibu Nurul, Bu Ain, Bu Firsa, teman-teman yang lain. Pak Ahmad dari Kolaka, ada yang mau ditanya? Bu Murni. Syarat yang paling awal. Oke. Ya, kalau sudah tidak ada yang akan ditanya. Muas mau bertanya? Sudah Pak, sudah cukup lengkap yang disampaikan sama Pak Irfan. Sudah sangat lengkap rasanya Pak. Oke. Siti Diwani? Sudah paham Pak sejauh ini. Oke, ya. Berarti nanti ini ya, Saudara Irfan minta tolong di-share beberapa informasi yang harus di ini ya, harus kita sampaikan ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan insya Allah ini menjadi pertemuan kita dan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Terima kasih perhatiannya. Dan Irfan, terima kasih banyak ya sudah mau berbagi dengan mahasiswa kami. Insya Allah juga Irfan nanti diberikan kemudahan dalam studinya ya. Salam buat keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Uri, Pak Irfan. Sama-sama Pak. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.